Selanjutnya yang perlu diperhatikan untuk dalam membayar zakat adalah zakat itu ibadah. Karena zakat itu ibadah yang bentuknya memberikan harta, maka harus ada niat. Sebab beriin harta itu bisa jadi macam-macam, Pak, niatnya. Pak Ngadimin ngasih adiknya, ngasih itu bisa hadiah, betul ya, bisa sedekah gitu ya, bisa zakat. Yang bedain apa, Pak Bu? Niat. Sebagaimana sholat sunnah dan sholat wajib, yang bedain apa? Niat. Sholat qobliyah subuh dan sholat subuh, bedanya niat. Ya kalau Syafi'i mah masih ada yang bedain, kunut gitu. Kalau yang enggak kunut, bedanya apa? Murni niat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, dengan zuhurnya bedain niat. Zuhur dengan asar yang bedain niat. Zakat fitrah dan zakat mal yang bedain niat. Jadi yang mau bayar zakat perlu niat, ya, perlu niat. Apakah niatnya itu harus dilafalkan? Tidak. Ijma' seluruh ulama, niat tempatnya di hati, tidak harus dilafalkan. Boleh dilafalkan, mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama berpendapat boleh melafalkan niat. Niatnya bagaimana? Ya, saya niat mengeluarkan zakat harta saya. Kapan niatnya? Ketika menyerahkan langsung ke masyarakat mustahikin, ya ketika nyerahin itu niat menyerahkan, membagi zakat, mengeluarkan zakat. Kita nggak langsung bagiin, Pak Ustadz, kita wakil bayarnya ke lembaga-lembaga zakat. Ya pas bayar itu niat, pas bayar niat. Nanti para amilin rumah-rumah zakat, hukumah, pemerintah, apakah disunahkan untuk niat lagi? Iya, sunahkan untuk niat bagi zakat mewakili para muzaki. Sunnah, nggak wajib. Khilaf, muftabihi sunnah. Yang wajib muzaki. Cukup, niatnya muzaki itu sudah cukup, meskipun bayarnya ke lembaga zakat. Afdalnya para lembaga-lembaga zakat itu, para amilin di lembaga zakat, menyalurkannya juga niat menyalurkan zakatnya para mustahiqin, ya. Wallahu a'lam bishawab. Fahim ya? Paham? Lah nggak niat ya nggak sah. Muzaki bagi zakat nggak niat nggak sah. Kenapa? Innamal a'malu bin niat, gitu. Dan niat itu gini, an-niyatu la tan'atifu ala ma qablaha. Seandainya ini kadang-kadang ada aja orang kayak Pak Rudi. Pak Rudi habis berbagi saya itu mungkin 2 juta, 5 juta. Kemudian bulan setelahnya Pak Rudi ngitung zakat, zakatnya 5 juta. Lah, duit yang 5 juta dulu ajalah, yang sudah dibagi itu menjadi zakat. Duit mah sudah dibagi, niatnya baru sekarang. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Kaidahnya di mazhab Syafi'i, an-niyatu la tan'atifu ala ma qablaha. Lah dulu niatnya Pak Rudi apa? Sedekah sunnah. Ya sedekah sunnah tidak bisa dirubah jadi sedekah wajib sekarang. Kalau mau merubah, balik dulu pakai pintu Doraemon. Bisa enggak? Enggak bisa, namanya waktu kalau sudah berjalan enggak bisa disuruh balik lagi. Ya, niyatul tan'atifu ala ma qablaha. Niat itu enggak bisa untuk sesuatu yang sudah berlalu. Sudah, yang sudah ya sudah, sekarang niat zakat sekarang, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini yang sudah ditanyain kemarin atau disinggung kemarin, bayar zakat langsung sendiri atau melalui imam? Imam di sini negara. Bayar zakat sendiri lebih afdal atau melalui negara?
Harta kita dibagi dua kategori. Kategori pertama al-amwal al-batinah. Yang kedua al-amwal at-thahirah. Harta batin, harta yang tersembunyi. Batin tersembunyi. Zahirah itu harta yang nampak mata. Harta yang tersembunyi itu apa? Zakat mal, duit, tabungan. Zakat mal, duit, tabungan. Nakdain, emas dan perak. Itu zakat harta tersembunyi. Zakatut tijarah, zakat bisnis perdagangan. Itu tersembunyi, nggak ada yang tahu duitnya pedagang itu berapa. Ada yang tahu? Nggak ada. Bahkan bank pun juga nggak tahu karena beda-beda bank, mungkin gitu ya. Iya. Terus zakat fitrah itu amwal batinah, harta yang tersembunyi dari pandangan masyarakat. Amwal batinah ini lebih afdol disalurkan sendiri. Lebih afdal disalurkan sendiri. Boleh enggak diwakilkan kepada rumah-rumah zakat? Boleh, kalau sekedar boleh. Boleh enggak pemerintah minta? Boleh atau tidak pemerintah minta? Di mazhab Syafi'i tidak diperbolehkan. Walaysa lil imami an yutalibal malika bi zakatil amwalil batinati liyaqbidaha illa idza alima anna al malika la yuzakki fa alaihi an yaqula lahu addiha. Pemerintah tidak boleh memaksa rakyatnya bayar zakat ke mereka. Lembaga-lembaga zakat apalagi nggak boleh maksa. Kecuali jika pemerintah mengetahui si fulan, rakyat ini, daerah ini, kalau tidak diminta oleh pemerintah, mereka tidak akan bayar zakat amwal batinahnya. Enggak zakat emasnya, enggak zakat duitnya, enggak juga zakat perdagangannya, enggak juga zakat fitrahnya. Maka pemerintah boleh memaksa. Dalilnya Utsman bin Affan berkhutbah di mimbarnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadza syahru zakatikum. Faman kana alaihi dainun falyaqdi dainahu hatta takhlusa amwalukum fatu'addu minha zakah." Hadis Baihaqi, Malik di Muwatta dengan sanad sahih asar ini. Kata Utsman, ini adalah bulan mengeluarkan zakat kalian. Yang punya hutang segera dibayar hutang untuk bulan ini. Sisanya dihitung. Mencapai nisabnya zakat, keluarkan zakatnya. Disuruh oleh Utsman bin Affan. Mudeng ya? Iya. Kemudian kalau nggak minta, imamnya nggak minta, pemerintahnya nggak minta, ya emang nggak boleh sebenarnya ya, nggak boleh minta. Tapi mempersilahkan bagi yang ingin wakil kepada pemerintah, baik melalui lembaga pemerintah resmi, apa namanya? Kita apa namanya? Baznas, Baznas. Atau ke lembaga-lembaga non pemerintah namun sudah memiliki izin operasional dari pemerintah. Boleh, boleh. Lebih afdal diwakilkan kepada mereka atau kita bayar sendiri. Disuruh lihat kata ulama Syafi'iyah. In kanal imamu adilan fal afdalu daf'u ilal imam. Kalau lembaga-lembaga tadi itu adil, terpercaya, niatnya benar bantu masyarakat menyalurkan zakat, maka lebih afdal dibayarkan ke mereka.
Berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan idfa'u shadaqatikum ila man wallahu Allahu amrakum faman barra fali nafsihi wa man athima fa'alaiha. Asar ini kita sebut asar karena dari para sahabat. Meskipun secara umum juga disebut hadis, spesifiknya asar. Asar sahabat ini riwayatnya Baihaqi dengan sanad sahih hasan. Kata Ibnu Umar, bayarlah zakat kalian kepada para pemimpin-pemimpin kalian. Kalau mereka baik, mereka dapat pahalanya. Kalau mereka buruk, dosanya untuk mereka sendiri. Kata ulama Syafi'iyah, bayar ke mereka itu syaratnya adil, terpercaya. Tidak ada indikasi mereka memperkaya diri sendiri. Tidak ada indikasi mereka sengaja menunda-nunda pembayaran zakat. Tidak ada indikasi mereka buat program yang aneh-aneh untuk kemaslahatan mereka, bukan kemaslahatan fakir miskin. Tidak ada indikasi mereka maunya ungkang-ungkang saja. Nggak ungkang gimana? Mau menyalurkan zakat, amilnya nggak mau bergerak keliling rumah, keliling ke rumah-rumah fakir miskin, yatim, pada kagak mau. Lah terus fakir miskinnya yang disuruh datang ke satu tempat. Di tempat tersebut nanti disiapin acara pengajian, diceramai. Fakir miskinnya datang, ya ada yang naik motor, naik sepeda, jalan kaki, nge-grab. Datang, pengennya dapat duit, malah diceramai. Ceramain Ustaz. Pernah saya nanya, ibu-ibu, bapak-bapak datang ke sini, pengen dengar ceramah atau pengen dapat amplop? Amplop. Udah nggak mau lagi saya kalau ngisi santunan zakat kayak gitu, kasihan. Fakir miskin itu butuhnya amplop duit, bukan butuh ceramah. Ya Allah ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Ya ala kulli hal, kalau imamnya adil. Tapi ada mungkin di sekitar kita lembaga-lembaga zakat yang adil, wallahu a'lam bishawab.